Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Tema kita pada saat ini, hidup dalam kebenaran. Terambil dari Matius pasal 5 ayat 17 sampai dengan ayat 48. Bagaimana kita menanggapi hukum Taurat? Ada banyak perintah di dalamnya. Tidak boleh makan makanan tertentu, harus menguduskan hari Sabat, mempersembahkan korban, dan sebagainya. Bagaimana menafsirkan dan menerapkan perintah-perintah itu? Dapatkah kita mengabaikan firman Tuhan tersebut? Bukankah Yesus sendiri berkata bahwa kita tidak boleh meniadakan perintah hukum Taurat yang paling kecil sekalipun? Inilah salah satu bagian penting dari khotbah di bukit. Perkataan Yesus penting sekali diperhatikan untuk memahami artinya hidup sebagai seorang Kristen. Secara khusus dalam memahami dan menerapkan perjanjian lama, kuncinya ada di ayat 17. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Injil Matius ini berulang kali menunjukkan bagaimana hidup Yesus menanggapi perjanjian lama. Misalnya, kelahiran Yesus di Betlehem, menggenapi nubuat dalam Mikha pasal 5 ayat 1. Perintah, jangan membunuh. Artinya, kita tidak boleh menyimpan kemarahan kita kepada sesama. Perintah, jangan berzina. Artinya kita tidak membiarkan hawa nafsu menguasai kita. Larang perceraian. Artinya Allah menghendaki pernikahan bersifat permanen dan tidak dirusak. Yesus mengajarkan banyak hal kepada kita dengan cara yang sama. Dia menyingkapkan maksud sejati Allah di balik perintah-perintah yang diberikannya kepada bangsa Israel. Singkatnya, hidup yang sebenarnya yang dikehendaki Allah adalah hidup dalam kebenaran dengan keselarasan antara hati dan hidup, maksud dan tindakan, karakter dan kelakuan. Rasul Paulus berkata, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Perbuatan yang keluar dari hati yang mengasihi lebih berkenan kepada Allah dibandingkan hidup keagamaan orang Farisi. Perilaku agama orang Farisi dimaksudkan untuk memerdekakan diri, tetapi kebenaran hidup seorang murid Kristus mengalir dari kerinduan hatinya untuk menghormati Allah. Murid yang hidup seperti itu disebut Yesus sebagai sempurna. Sempurna bukan berarti tidak berdosa, melainkan berarti utuh, matang, atau dewasa. Pengikut Kristus yang sempurna atau dewasa menjalani hidup dalam kebenaran dengan menampilkan perilaku yang selaras dengan kerinduan hatinya. Kita menyadari bahwa hidup dalam kebenaran seperti itu tidaklah mudah. Ada kalanya kita ingin bisa mengasihi seseorang, tetapi yang muncul di hati kita justru kepahitan. Yesus memahami ketidakmampuan kita. Sebab itulah dia mengawali khotbah di bukit dengan berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Allah yang kaya dengan kemurahan akan memberikan segala sesuatu yang kita perlukan untuk dapat hidup sebagai garam dan terangnya di dunia ini. Amin.